Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya Islam dan turunnya Al-Quran dan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemerdekaan. Kemerdekaan batin, kemerdekaan hati, kemerdekaan jiwa. Kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita meyakinkan dan kembali kepada asal ciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang masih mengikuti hawa nafsunya, dia belum merdeka. Orang yang masih mencintai dunia, dia belum merdeka. Orang yang melanggar aturan Islam dan dia sebagai orang Muslim yang masih menjadi sami'na wa ata'na, bukan hanya mendengar perintah Islam, perintah Al-Quran, perintah Rasulullah, tapi tidak bertaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang supaya umat Islam khususnya merdeka dari hawa nafsu, cintaan dunia, dari syahwat, menjadi hamba yang adil, hamba yang jujur, hamba yang amanah, hamba yang selalu berguna bagi orang lain. Diajurkan kita sebagai orang-orang yang wajib berbakti baik sama orang tua, cintai masjid, makmurkan masjid, menjauh dari segala menyakitkan perasaan orang lain. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Muslim yang sebenarnya merdeka hatinya, merdeka jiwanya, dan selalu dia tergantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjaga perasaan orang lain, selalu menjadi berguna bagi orang lain, bahkan dia menjaga ucapannya, lidahnya dan perbuatannya, jangan sampai menyakiti orang lain. Begitu indahnya kemerdekaan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perintahnya Rasul sampai makan dan minum itu ada inti dan pelajaran kemerdekaan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya, kalau lagi makan jangan lupa berkata bismillah. Kenapa? Karena syaitan ikut makan. Disitulah kata bismillah berarti merdeka. Begitu kita makan dengan tangan kanan mengikuti perintah Rasulullah SAW, itu merdeka. Dan harus kita belajari dan kita buktikan Islam ini memang datang menjadi rahmatan lil alamin, bukan memusuhi, bukan menyakitkan, bukan mensusahkan. Justru adanya Islam di negeri Indonesia ini merupakan nikmat besar. Itulah salah satu kesuksesan merdeka Indonesia, karena di belakang merdeka itu minoritas Islam yang memperjuangkan bahkan penerbangannya, darahnya dan tumpahan darahnya mereka, itulah terwujud kemerdekaan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat pertama menarah Baitul Maqdis. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di suratul Baqarah ayat 143, ayat 144 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Islam dan kemuliaan yang kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap salat menarah ke Baitul Maqdis, karena orang Yahudi berkata di zaman Rasul, Rasul aja ikut kiblah kami, tapi tidak mau ikut agama kami. Menjadi fitnah tersebar. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Sambil Rasul setiap salat merindukan keputusan dari Allah tempat kelahiran Rasulullah di Makkah, Kaabah yang suci menjadi arahan semua para nabi dan rasul. Bahkan para nabi dan rasul sudah mampir ke sana dan tawaf ke Baitullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap salat memohon, ya Allah, bagaimana arahan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menutupi dan mengabulkan perinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terwujudlah perpindahan kiblah dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, Masjidul Haram. Ini menjadi kemerdekaan yang luar biasa. Mereka saat masuknya ke Masjidul Aqsa yang telah dibunuh ribuan orang Islam, bahkan tidak membiarkan anak kecil, wanita, dia maupun orang Islam di Masjidul Aqsa di sana dibunuh sama mereka.